Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwah. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum arcuta film Higanshima yang dirilis pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Kim Tae-gyun dan dibintangi oleh Hideo Ishiguro sebagai Akira, Dai Watanabe sebagai Atsushi, Miori Takimoto sebagai Yuki, Tomohisa Yuke sebagai Ken, Osamu Adachi sebagai Nishiyama, Azami Mizukawa sebagai Rei, dan juga Koji Yamamoto sebagai Miyabi. Film ini menceritakan tentang pemuda yang harus menyelamatkan kakaknya di sebuah pulau yang dihuni oleh ribuan vampir. Apakah dia bisa menyelamatkan kakaknya atau dia malah menjadi vampir? Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur film Higanshima. Film diawali seorang pria yang sedang berlari ketakutan di sebuah pulau Higanshima. Pria itu lari ketakutan karena dikejar-kejar oleh para vampir yang ingin menghisap darahnya. Namun saat pria itu akan dicipok oleh para vampir, tiba-tiba saja datang seorang pria yang bernama Atsushi membunuh para vampir itu. Akan tetapi pria tersebut ternyata sudah terinfeksi oleh gigitan vampir. Atsushi yang melihat pria itu terinfeksi dan akan berubah menjadi vampir lantas langsung memecahkan kepalanya agar pria itu meninggoy. Kemudian kita beralih ke pemeran utama dari film ini, sekaligus adik dari Atsushi yang bernama Akira. Ternyata Atsushi dan pacarnya yang bernama Yoko telah dinyatakan hilang sejak 2 tahun lalu dan belum ditemukan sampai saat ini. Esoknya Akira bertemu dengan wanita misterius yang bernama Rei. Rei mengatakan jika Atsushi masih hidup dan kini berada di pulau Higanshima sambil ngasih kartu tanda pengenal milik Atsushi. Rei mengatakan jika Akira ingin menyelamatkan Atsushi maka Akira harus ikut dengannya esok hari ke pulau Higanshima untuk menyelamatkan Atsushi. Akira yang mendapatkan info itu langsung menemui teman-temannya yang bernama Ken, Yuki, Nishiyama, Kato, dan Pao. Namun teman-temannya awalnya tidak mau pergi ke pulau Higanshima karena menurut mereka semua itu hanya omong kosong. Hal ini tentu karena mereka semua merasa jika cerita tentang pulau Higanshima itu seperti dibuat-buat. Namun karena Akira tetap ingin pergi walaupun tanpa mereka, akhirnya mereka pun ikut dengan Akira karena mereka tidak mau jika sesuatu terjadi pada Akira. Keesokan harinya, Akira dan teman-temannya akan pergi ke pulau Higanshima bersama Rei untuk menyelamatkan Atsushi. Tak lama naik getek, akhirnya mereka pun sampai di pulau Higanshima. Dan Rei langsung menuntun mereka untuk pergi menemui Atsushi. Suasana mencengkam sangat terasa saat di pulau tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja muncul sekelompok vampir yang sangat banyak yang ingin menangkap Akira dan teman-temannya. Akira dan teman-temannya semakin panik saat menyadari jika Rei telah pergi meninggalkan mereka. Bisa disimpulkan mereka telah masuk ke jebakan Rei. Para vampir itu langsung menangkap Akira dan teman-temannya. Di sisi lain, Rei bertemu dengan ketua vampir yang bernama Miyabi. Jadi sebenarnya Rei ini pengikut dari Miyabi dan tujuan Rei membawa Akira dan teman-temannya untuk dijadikan tumbal untuk para vampir. Di sini juga disimpulkan bahwa pria yang berada di pulau Higanshima di awal film juga dibawa oleh Rei. Miyabi mengancam Rei dan mengatakan jika dirinya akan membunuh Rei bila Rei mengkhianatinya. Di sini terlihat jika Rei melakukan semua itu karena terpaksa. Kembali lagi ke Akira dan teman-temannya. Mereka kini telah dimasukkan ke dalam penjara agar tidak kabur. Satu persatu dari mereka akan diambil darahnya sebagai makanan para vampir. Dan jika sudah terambil darahnya, maka mereka akan menjelma menjadi vampir. Nishiyama dan Kato langsung menarik Pao dan menyerahkan kepada vampir. Namun tentu saja Pao memohon agar dirinya tidak diserahkan begitu saja.
Ken yang melihat kekacauan ini langsung menyerahkan diri sendiri untuk diambil darahnya. Saat para vampir akan membawa Ken, tiba-tiba saja Ken mendorong salah satu vampir itu dan membuat kunci penjara terjatuh. Akira dengan sigap mengambil dan membuka kunci penjara. Akira dan Yuki memutuskan untuk menyelamatkan Ken. Sementara itu, Pao, Nishiyama, dan Kato pergi menyelamatkan diri terlebih dahulu dan meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan kabur, tiba-tiba saja Pao memilih untuk berpisah dengan Nishiyama dan Kato karena Pao sudah tidak mempercayai mereka sebagai teman, karena tadi mereka ingin menyerahkan Pao kepada para vampir. Akhirnya Pao berpisah dengan Nishiyama dan Kato dan pergi menyelamatkan diri sendiri. Di sisi lain, Akira dan Yuki berusaha menyelamatkan Ken. Terlihat jika darah Ken akan diambil untuk dimasukkan ke dalam botol. Akhirnya Akira dan Yuki berkelahi dengan para vampir yang ada di sana dan berhasil mengalahkan mereka. Akira dan Yuki pun langsung membawa Ken dan pergi dari tempat itu. Namun saat mereka lagi melarikan diri, tiba-tiba saja mereka dikepung oleh beberapa vampir. Untungnya tiba-tiba Atsushi datang dan menyelamatkan mereka. Di sini ternyata sikap Atsushi telah berubah dan terlihat sangat dingin kepada Akira. Atsushi pun langsung membawa mereka pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang lebih aman. Esoknya mereka semua akhirnya bertemu dengan Nishiyama dan Kato. Akira yang mengetahui jika Pao tidak dengan Nishiyama dan Kato tentu sangat khawatir dan menanyakan keberadaan Pao kepada mereka. Lalu Nishiyama menjelaskan jika Pao telah memutuskan diri berpisah dengan mereka. Akhirnya dengan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat persembunyian tanpa Pao. Tak lama berjalan, akhirnya mereka sampai di suatu tempat untuk bersembunyi dan beristirahat. Di sisi lain, Pao yang tersesat tak sengaja bertemu dengan vampir bersayap yang mukanya mirip teman saya. Vampir itu langsung menggigit Pao, yang menjadikan Pao kini menjadi vampir. Pao yang kini sudah menjadi vampir pergi ke tempat persembunyian Akira bersama para vampir lainnya. Pao menjelaskan jika dirinya sangat kecewa dengan teman-temannya karena selama ini Pao sering dibully. Tidak hanya itu, Pao juga semakin kecewa karena dirinya sempat diserahkan kepada para vampir. Pao langsung menyerang Akira, namun Akira tidak bisa melawan Pao karena Akira tidak ingin menyakiti Pao. Atsushi yang melihat Akira dalam bahaya langsung menusuk pedang tepat di kepala Pao. Pao pun akhirnya mati dan Akira yang melihat hal tersebut pun menjadi sedih. Para vampir langsung mengepung mereka hingga membuat mereka terdesak. Miyabi yang sebenarnya sangat kagum dengan kehebatan Atsushi menawarkan agar Atsushi mau bergabung dengannya. Tentu saja Atsushi menolaknya dan berusaha kabur bersama Akira dan teman-temannya. Namun saat mereka melarikan diri, tiba-tiba Yuki diculik oleh vampir bersayap. Tentu Akira yang melihatnya ingin menyelamatkan Yuki, namun ditahan oleh Atsushi. Saat mereka sampai di tempat yang cukup aman, Akira menyampaikan kekesalannya kepada Atsushi karena telah membunuh Pao dan membiarkan Yuki dibawa oleh vampir. Atsushi menjelaskan jika Pao sudah berubah menjadi vampir dan tidak akan bisa kembali lagi menjadi manusia. Atsushi pun berjanji akan menyelamatkan Yuki dan meminta mereka untuk mengikutinya ke suatu tempat. Saat menuju ke tempat itu, mereka beristirahat terlebih dahulu karena hari sudah mulai gelap. Di situ Atsushi menjelaskan jika 2 tahun lalu Pulau Higanjima ini sama dengan pulau lainnya yang ditempati oleh manusia biasa. Atsushi pergi ke pulau itu bersama Yoko untuk menikahinya. Singkat cerita, Atsushi pun mendapatkan restu dari orang tua Yoko dan meminta untuk segera pergi dari pulau itu. Di sini dapat terlihat jika para penduduk di sana termasuk orang tua Yoko tidak terlalu suka jika ada orang asing berkunjung ke Pulau Higanjima. Namun esoknya mereka pergi ke suatu kuil di mana kuil itu dilarang oleh siapapun untuk memasukinya.
Di dalam tak sengaja, Atsushi membuka ruangan yang di dalamnya terdapat Miyabi yang telah disegel dan dikurung selama ratusan tahun. Miyabi pun langsung keluar dari ruangan itu dan menghisap darah Yoko hingga berubah menjadi vampir. Setelah itu Miyabi langsung menyerang penduduk yang ada di Pulau Higanjima. Dan inilah penyebab Pulau Higanjima dipenuhi oleh para vampir yang diketuai oleh Miyabi. Setelah menceritakan itu semua, Atsushi melanjutkan perjalanannya bersama Akira dan teman-temannya. Ternyata Atsushi membawa mereka semua ke tempat pengungsian di mana tempat itu terdapat manusia yang masih selamat dari serangan Miyabi. Pengungsian itu diketuai oleh manusia bertopeng yang biasa masyarakat panggil dengan sebutan Master. Ternyata Master inilah yang mengajarkan orang-orang yang ada di sana ilmu bela diri untuk melawan Miyabi. Ternyata Atsushi membawa Akira ke tempat pengungsian ini bertujuan untuk menyelamatkan Akira dan teman-temannya. Hal ini dilakukan Atsushi agar Akira tidak melakukan hal bodoh dengan pergi ke tempat para vampir untuk menyelamatkan Yuki. Kemudian Akira minta untuk diajarkan ilmu bela diri kepada Master agar bisa menyelamatkan Yuki. Master pun akhirnya mengajarkan Akira beberapa ilmu bela diri. Beberapa hari kemudian, ternyata Atsushi memutuskan pergi sendiri ke tempat Miyabi untuk membunuh Miyabi sekaligus menyelamatkan Yuki. Hal ini dilakukan Atsushi karena dirinya tidak mau jika Akira pergi seorang diri ke tempat Miyabi untuk menyelamatkan Yuki sehingga Akira terbunuh. Tak lama Atsushi bertemu dengan Miyabi beserta para vampir dan Yuki yang sedang disandra. Atsushi langsung ditangkap oleh vampir bersayap dan berniat membenturkan kepala Atsushi ke sebuah tebing. Rei yang melihat hal itu tiba-tiba melempar sebuah pisau yang mengenai bahu dari vampir itu. Atsushi langsung mengambil kesempatan ini untuk membunuh vampir tersebut. Atsushi dan Rei pun langsung mengejar Miyabi yang telah melarikan diri. Tak lama mereka pun berhasil bertemu dengan Miyabi. Namun Miyabi mengeluarkan binatang yang sangat mengerikan. Binatang itu pun ingin menyerang Yuki. Saat Yuki ingin dimakan, tiba-tiba saja datang Akira dan menyelamatkan Yuki. Ternyata Akira datang dengan Master dan semua orang pengungsi. Para pengungsi pun langsung menyerang binatang aneh itu. Sementara itu, Atsushi memilih bertaruh dengan Miyabi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Miyabi dan Miyabi akan mencampurkan darahnya ke dalam tubuh Atsushi agar Atsushi berubah menjadi vampir sekaligus menjadi anak buahnya. Tiba-tiba datang Akira bersama Rei untuk menyelamatkan Atsushi. Namun semua terlambat. Miyabi berhasil menggigit leher Atsushi yang berarti Atsushi akan menjadi vampir. Sebelum Atsushi berubah menjadi vampir, Rei dan Akira berhasil memenggal kepala Miyabi hingga putus. Atsushi yang mengetahui jika dirinya akan menjadi vampir menyuruh Akira dan Rei meninggalkannya. Dengan sangat berat hati, Rei dan Akira meninggalkan Atsushi yang akan menjadi vampir. Di sisi lain, binatang aneh itu mengejar para pengungsi. Para pengungsi memutuskan untuk kabur karena mereka telah memasang bom di setiap sisi dari tempat tersebut. Bom meledak tepat saat pengungsi bersama Akira dan Rei berhasil keluar dari tempat tersebut. Ledakan itu tentu mengenai para vampir, binatang aneh dan juga Atsushi yang akan berubah menjadi vampir. Kemudian Akira dan teman-temannya berpamitan kepada Master untuk meninggalkan Pulau Higanjima. Master juga berjanji akan mencari mayat Atsushi dan Pao. Namun tak lama mereka meninggalkan Pulau Higanjima, langit di atas pulau itu menjadi gelap.
Ternyata Miyabi membuka matanya kembali, padahal lehernya sudah benar-benar putus. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini agar semakin berkembang. Oh iya, film Higajima 2 akan saya bahas di next video. Oke, terima kasih, saya pamit. Peace out. Me.